Dari pesantren ke panggung dunia, jejak Airafra dan Mikhail. Saya adalah ayah dari Ikal, panggilannya Ikal, nama lengkapnya Ahmad Mikhail Abdurrahman. Setiap proses yang mereka jalani didorong oleh keyakinan bahwa potensi anak pesantren mampu bersaing di dunia global. Dukungan inilah yang membuat mereka berani mencoba, mereka berani melangkah, dan mereka berani membawa nama baik SMP Al-Furqon untuk ke luar negeri, untuk go internasional tentunya. Boleh nggak Mak ngaji di sini terus sekalian mondok? Nggak boleh, nah masih kecil. Di sebuah pesantren yang sunyi di Jombang, dua anak muda diam-diam menyiapkan sayapnya untuk terbang tinggi. Mereka bukan sekedar siswa. Mereka adalah pembelajar yang nekat bermimpi besar dan berani mengejarnya. Inilah kisah Airafra dan Mikhail, perjalanan kecil yang mengantarkan mereka ke panggung dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidin Wahid Hidayatullah, tinggal di Dusun Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Saya adalah ayah dari Ikal, panggilannya Ikal, nama lengkapnya Ahmad Mikhail Abdurrahman. Sekarang adalah siswa kelas 9 SMP Al-Furqon, tepatnya di kelas 9 Mumtaz. Ini ibunya. Kenalkan, nama saya Siti Husnul Hamidah, ibu daripada Ikal. Saya Rahma, Rahmawati, ibunya dari Airafra Al-Mustafa Rahmawan. Nah, hari ini ayahnya tidak bisa hadir karena memang domisilinya di Jakarta. Alhamdulillah kemarin ketika berangkat ke Malaysia itu pas kebetulan lagi ada tugas di Surabaya, jadi bisa ikut mendampingi. Ini bukan kisah tentang jenius yang lahir tiba-tiba. Ini tentang dua remaja pesantren yang memulai semuanya dari satu kata: penasaran. Kami dulu terinspirasi dari Al-Quran. Jadi kami berpikir bahwa sebagai pondasi seorang muslim adalah Al-Quran. Nah, kami merasa di dekat kami, kebetulan tempat tinggal kami tidak jauh dari MG, hanya sekitar 15 menit naik sepeda motor. Kami merasa MG ini yang terbaik, nggak perlu ke jauh-jauh. Kalau di dekat kita di Tebu Ireng ada yang terbaik, maka kami berpikir untuk mendaftarkan Ikal. Jadi yang pertama itu karena trust.
Trust itu kepercayaan. Bukan percaya kosong, tetapi percaya karena ada reputasi yang sudah terbentuk. Jadi kami mempercayai. Yang kedua, kemudian kami memilih untuk mendaftar di SMP Al-Furqon karena kami merasa SMP nanti akan belajar ilmu umum, sementara Al-Qur'annya di pondok sehingga saling melengkapi. Itu yang kami rasakan awal. Lalu kami tanya ke anak, apakah mau? Alhamdulillah kok mau. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Kebetulan dari sebelum masuk kelas 5 ya, mulai kelas 5, kelas 4 itu sudah mengikuti TPQ Baitowi. Jadi baik Ikal maupun kakaknya sudah belajar di TPQ Baitowi, jadi sedikit banyak lingkungan MI ini sudah kenal. Itu diawali ketika dulu mulai ngaji di sini TPQ itu kelas 2 MI ngaji di sini, terus lihat pondok kok kayaknya enak, terus pas sempat lihat ada gambar dalam kamar pondok itu seperti apa, kasurnya susun. Aku pengen mondok dari kelas 2 itu dia sudah boleh nggak ngaji di sini terus sekalian mondok, nggak boleh, masih kecil. Jadi memang semangat sekali dan itu nggak berubah sampai kelas 6 pun nggak, masih tetap pengen mondok. Nggak kepikiran untuk nanti menghafal Al-Quran atau apa gitu, nggak, cuma pengen mondoknya aja. Airafra tenang, teliti, penuh ide liar. Mikail cepat, gesit, dan suka memecahkan masalah. Dua karakter berbeda, tapi punya gairah yang sama, belajar tanpa batas. Dari karakter Ikal, memang anak ini beda dari kakaknya. Untuk Ikal ini, yaitu anaknya itu suka yang namanya tantangan. Jadi kalau seandainya dia mau ditantang, itu malah dia semakin berusaha. Jadi kalau kemarin waktu awal itu mau masuk ke sini, nanti seandainya saya selesai 30 juz sampai wisuda, gimana ya? Tambah bagus. Nanti apa ribetnya gitu. Jadi memang anak ini satu ini memang suka tantangan. Kalau ditantang malah dia akan berusaha. Beda sekali karakternya dengan Ikal. Mereka selalu akur, tapi karakternya itu berbanding sekali, 180 derajat lah. Ikal kan sosialisasinya oke. Air itu cenderung pendiam. Di sekolah juga begitu. Jadi meskipun dia pintar, itu dia cuek, nggak mau tahu gitu loh. Tapi disuruh gurunya, ayo ikut Mbah, nggak pernah nolak dia itu. Ayo gitu. Segalanya dimulai dari ruang kelas kecil. Dari tugas sederhana, lahirlah sebuah ide. Membuat game edukatif yang mampu mengajak orang masuk ke dunia sains dengan cara yang menyenangkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni Abdullah. Saya wali kelas 9 Mumtaz, yang kebetulan ada 2 siswa kami yang mewakili delegasi SMP Al-Furqon ke ajang internasional, yaitu Ananda Ahmad Mikail dan Air Afra. Nah, alhamdulillah mereka dari pandangan kami, dari pandangan saya juga, mereka berdua cukup disiplin dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Dari memperhatikan guru sampai mengerjakan tugas, dan mereka berdua ini cukup bersaing dalam proses belajar. Kan tetapi mereka berdua ini menonjol bidang mata pelajarannya itu berbeda.
Ananda Ahmad Mikail lebih menonjol ke bidang IPA-nya, sedangkan Aira Afra lebih menonjol ke matematikanya. Tidak semua proses berjalan mulus. Ada hari-hari ketika mereka buntu, ada saat di mana hasil coding hilang, ada momen ingin menyerah. Ini belakangan ketika dia fokus ke Malaysia itu memang hafalannya juga agak terhambat. Iya. Terhambat. Jadi rencananya itu dulu tasmi Oktober, Ya. molor sampai hari ini. Gara-gara menyiapkan untuk yang ke Ya Malaysia. fokusnya terbagi. Iya. Kemarin aja sempat stres juga gara-gara gimana ini saya nggak bisa daftar tasmi yang ketiga, katanya saya ada keaktifan kurang. Tapi waktu dilihat-lihat rapatnya, tapi alhamdulillah bisa daftar gitu. Soalnya kan memang menyiapkan waktu ke Malaysia. Titik balik datang ketika guru mereka mendorong, coba ikut kelas Malaysia. Kalian bisa. Kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Sebelumnya, koordinator bidang STEM menghubungi saya. Ananda Ahmad Mikail dan Aira Afra ini bisa saya ikutkan ke ajang internasional, apakah mampu dan apakah bisa. Dan saya dengan penuh semangat saya mendukung program itu. Saya memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk mengikuti lomba. Saya yakin mereka bisa sampai ke ajang internasional dan alhamdulillah mereka berhasil dan terus melaju sampai ke internasional. Semoga kedepannya mereka terus berkembang, terus berkarya, entah sampai dimanapun. Ya bangga sih. Kalau saya mikirnya malah gini, ke Malaysia, nah itu lombanya apa? Baru dia ngomong topiknya kuantum ya. Nah, kamu ngerti tak kuantum? Fisika di SMP itu kan tidak ada khusus Kuantum. fisika. Ya, tapi topiknya gini ya, clash. Saya antara bangga dan kok piye engko jadi itu pertama. Lalu saya tanya, kamu punya ide apa? Bikin game ya. Nah, bikin game itu komputernya kita di rumah ada komputer tapi sudah jelek, tidak pernah saya pakai. Jadi ya kita tidak punya alatnya. Coba nanti tanya ke sekolah, barangkali bisa pinjam laptopnya sekolah itu. Seakan-akan dia dapat tantangan dan dia sungguh-sungguh mengerjakan. Jadi laptop yang dipinjam dari sekolah itu ya kemana-mana, dipangku kemana-mana. Juga tunjukkan skripnya, tunjukkan gamenya, nanti gimana. Terus dia kasih skrip, ini ya alurnya, coba nanti dikoreksi. Ya, saya baca saja alurnya. Alhamdulillah saya pikir alurnya ini cukup akurat dengan teori kuantum. Ya tidak saya koreksi, ya wis udah bagus, lanjutkan, saya cuma gitu aja. Iku kok terus piye langkae? Ya ini nanti dikirim ya, setelah itu ya nanti katut apa enggak Ya itu kan gak nyangka aja ya Allah, anak saya itu benar-benar berangkat ke Malaysia gitu. Dia yang dulu itu kalau waktu kecil itu pokoknya saya nggak mau keluar negeri, nggak mau itu, apalagi kalau ke Jepang. Kenapa? Di sana ada Hello Kitty. Nah, bukannya apa?
Hello Kitty itu nggak ada mulutnya apa nggak ada hidungnya gitu loh, dia itu takut gitu. Nggak kebayang gitu loh sampai bisa ke Malaysia. Bahkan kakaknya itu protes, "Mas, zaman aku lo SMP nggak kayak gitu." Wakalan ini dia, kakaknya kan dulu zaman COVID kan gitu nih. Nah, gimana Mas Syed dan Mas Ikal persiapannya? Apa yang mau ditampilkan di pagi hari ini? Hari ini kami mau menampilkan suatu teknik dari game kami ya. Menggunakan yang keras, menggunakan laptop yang ada di belakang untuk menunjukkan game saya senam pesawat. Kemudian yang di kanan ini adalah di kanan saya adalah teman saya ya. Ini adalah satu pabrik yang kami buat sendiri dari material-material yang lumayan tahu ulang ya. Tinggal ini PSDB dan terus saja. Kemudian Kang bayar secara handmade dulu ya. Karena merasa lebih itu juga Kenalkan, pada teman saya Ahmad Mikhail Abdurrahman, sering dipanggil Ikal. Saya adalah santri yang berasal dari Jombang. Saya berusia 15 tahun dan saya sekarang sedang duduk di bangku kelas 9 Muntas di sekolah SMP Al-Furqan Madrasatul Quran MI. Alhamdulillah, setelah 2,5 tahun saya belajar di sini, saya telah berhasil mendapatkan hafalan sebanyak 30 juz. Nama saya Ayafra Mustafa Rahmawan, sering dipanggil Ayu. Saya pas itu melihat kakak saya bahkan di Madrasatul Quran ini, terus saya tertarik. Rasanya mondok kayaknya enak, mangan dewe, terus jajan dewe, seringnya tiga dan banyak hal. Terus akhirnya saya pun juga tertarik untuk masuk pondok Madrasatul Quran ini, dan alhamdulillah setelah pondok selama 2,5 tahun lebih itu saya sudah mendapatkan hafalan 20 juz. Di panggung internasional ini, Ayafra dan Mikhail menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar penghargaan. Pada hari pertama, agenda kami hanya untuk menata booth dan juga menyiapkan pameran serta menyiapkan donasi dan yang lain. Sehingga sampai pada siang harinya, kami kemudian memutuskan untuk rapikan booth kami dan pergi ke hotel untuk istirahat. Kemudian pada hari kedua, yakni hari Sabtu, adalah hari penjurian, di mana seluruh peserta dari 8 negara dari 22 partisipan akan dijuri untuk menentukan siapa peserta yang paling berhak mendapatkan penghargaan dan medali atas baik. Kami dijuri oleh 2 orang dari sana, dari Malaysia, yakni mungkin dosen atau panitia dari Kuala Lumpur Engineering Center. Setelah itu kami mendapatkan beberapa kritikan dan masukan yang menurut saya cukup besar. Salah satunya yakni adalah mungkin game ini bisa dibuat untuk lebih menjelaskan kepada edukasi tentang teori abstraknya, tentang matematikanya, atau mungkin tentang yang lain-lain. Kemudian pada hari kedua setelah penjurian, kami juga menerima beberapa tamu yang berasal dari negara-negara lain, dan bisa saya bilang mereka ini sangat mudah dalam menggunakan game saya, sehingga membuat saya percaya diri untuk bisa mempresentasikan game saya ini di hadapan orang banyak. Menurut saya bagian yang paling sulit pada saat saya melakukan perlombaan di Kuala Lumpur Engineering Science Fair adalah
ketika ada beberapa pengunjung yang tertarik kepada stand saya, namun saya kurang memiliki keberanian untuk mengajak mereka menghadiri stand saya. Sehingga akhirnya sampai hari ketiga kami hanya mendapatkan beberapa pengunjung yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Pada saat hari ketiga, kami pun menunggu pengumuman dengan hati yang penuh berdebar dan mengharap agar kami bisa mengharumkan nama Indonesia. Namun sayang sekali, memang mungkin belum rezekinya, sehingga pada sekitar jam 12 siang, jam 2 siang, jam 1 siang, akhirnya kami mendapatkan pengumuman bahwa kami antara 140 peserta. Ini mungkin jadi suatu hal yang membuat kami sedikit terpukul atau sedikit kecewa ya. Karena kami sudah berusaha, namun kami pun akhirnya merelakan dan menganggap ya, yang penting memang mungkin pengalaman. Jalan. Terima kasih. Pengalaman di sini ya seperti yang di Jakarta dulu, mendapatkan rasa senang dapat ke Malaysia, bisa mengunjungi Petronas meskipun sedikit kecewa ya. Tidak tahu kenapa tapi ada rasa kecewanya. Nah, untuk Mas Ikal? Kesan saya di sini, saya merasa sangat wow, merasa sangat excited dan juga terkesan terhadap keberagaman individu di sini yang sungguh sangat beragam, serta proyek-proyek yang juga tidak kalah wow. Pesan saya untuk anak SMP, teruslah berjuang agar bisa tetap kembali bertandang di kancah internasional dan mampu membawa nama baik bagi pondok dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan saya dari SMP Al-Qur'an MK Teguiran Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kata-kata yang paling pas karena dua siswa SMP Al-Qur'an telah berhasil go internasional, pergi ke Malaysia membuktikan dirinya mengikuti event KLESF Kuala Lumpur Engineering Science and Fair. Itu tidak mudah tentunya. Itu merupakan sebuah harapan yang menjadi kenyataan, sebuah doa yang betul-betul terkabul, dan sebuah cita-cita yang sudah di depan mata. Kebanggaan pastinya baru tentunya mengikuti event dua anak tersebut. Untuk anak-anak, nggak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Setiap proses yang mereka jalani didorong oleh keyakinan bahwa potensi anak pesantren mampu bersaing di dunia global. Dukungan inilah yang membuat mereka berani mencoba. Mereka berani melangkah dan mereka berani membawa nama baik SMP Al-Qur'an untuk seluruh negeri, untuk go internasional. Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh siswa bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah berusaha dan berdoa. Ikal dan air mampu menunjukkan siswa SMP Al-Qur'an santri Madrasatul Quran Teguiran mampu go internasional. Teruslah melangkah, teruslah rendah hati, dan teruslah belajar. Kesuksesan semoga selalu di setiap langkah kalian. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah membimbing, mulai di Pak Ali yang sudah berusaha dengan keras berjibaku untuk menyiapkan program ini. Dan tak lupa terima kasih untuk Pondok Tercinta, Pondok MK, Pondok Pesantren Madrasatul Quran. MK bisa, MK luar biasa, MK lafdon wa maknan wa amal. Dan tak lupa SMP Al-Qur'an go internasional dan juara. Aira, Fra, dan Mikail telah membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal batas ruang, kelas, atau seragam. Dari pesantren, mereka belajar terbang. Dari kerja keras, mereka menembus dunia.
Dan dari perjalanan ini, mereka mengingatkan kita bahwa masa depan selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama.